Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim wajib tahu dan harus mau, inilah keutamaan puasa Syawal. Simak baik-baik, semoga kita dimudahkan untuk mengerjakannya. Tentu puasa Syawal bukan seperti Ramadan, sebab puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Adapun puasa Syawal adalah puasa sunnah. Namun meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwa puasa ini bukan sunnah mutlak, melainkan sunnah muqayyad. Artinya, ia bukan sunnah secara umum, tetapi sunnah yang terikat dengan Ramadan. Jadi seolah-olah puasa Syawal ini, jika dianalogikan dengan salat, adalah seperti salat rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka puasa Syawal ini seperti salat ba'diyah bagi puasa Ramadan. Maknanya puasa Syawal adalah penyempurna puasa Ramadan, karena kita tahu tidak mungkin seseorang bisa berpuasa Ramadan dengan sempurna. Pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Maka disempurnakanlah dengan puasa Syawal, agar pahala yang kita dapat selama Ramadan menjadi sempurna dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, saya akan menjelaskan keutamaan puasa ini secara umum terlebih dahulu, baru kemudian secara khusus. Adapun keutamaan secara umum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan yang luar biasa. Hanya dengan berpuasa 1 hari saja, neraka dijauhkan sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana dengan 6 hari puasa? Tentu lebih luar biasa lagi. Selain itu, orang yang berpuasa juga mendapatkan 2 kebahagiaan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka puasa. Setelah seharian lapar ketika berbuka, tentu itu adalah nikmat tersendiri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Di akhirat kelak, Allah akan memberikan pahala langsung kepada orang yang berpuasa. Bahkan pahala puasa ini tidak diwakilkan kepada malaikat, melainkan langsung dari Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di surga pun Allah menyediakan 1 pintu khusus yang disebut pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk darinya pada hari kiamat. Tidak ada yang masuk darinya selain mereka. Subhanallah, sampai disediakan pintu khusus bagi mereka yang berpuasa. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, puasa sunnah seperti puasa Syawal juga merupakan tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, ketika seorang hamba menyempurnakan ibadah wajibnya dan menambah dengan ibadah sunnah, maka Allah akan menanamkan kecintaannya kepada hamba itu. Bila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Jibril pun akan mencintainya. Lalu Jibril menyerukan kepada seluruh malaikat agar mencintai hamba tersebut. Maka seluruh penduduk langit dan bumi pun mencintainya. Puasa Syawal juga merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan. Karena salah satu tanda ketaatan diterima adalah ketika seseorang melanjutkan ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Para ulama mengatakan bahwa balasan dari sebuah kebaikan adalah taufik untuk melakukan kebaikan berikutnya. Puasa juga merupakan bentuk tazkiyatun nafs, yaitu pembersih jiwa dan ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Berbeda dengan Ramadan yang semua orang tahu kita berpuasa, puasa Syawal bisa kita rahasiakan. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Dan amalan yang paling utama adalah yang dirahasiakan antara kita dan Allah. Puasa Syawal juga bentuk syukur atas nikmat taufik dari Allah yang telah memudahkan kita melaksanakan puasa Ramadan. Sahabat Muslim, tentu ada beberapa persoalan fikih yang perlu dijelaskan secara ringkas. Misalnya, pertama, apakah puasa Syawal bisa diqada jika berhalangan? Sebagian ulama mengatakan,
Jika ada uzur, misalnya wanita menyusui, hamil, atau sakit, maka boleh diqada di luar bulan Syawal. Namun pendapat yang kuat, seperti yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, puasa Syawal tidak bisa diqada, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Artinya, harus dilakukan di bulan Syawal. Yang kedua, bolehkah menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bidh? Boleh, selama hukumnya sama-sama sunnah, maka akan mendapat 2 pahala. Namun tidak boleh menggabungkan niat dengan puasa qada Ramadan, karena qada itu wajib, sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Dan yang ketiga, apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Tidak harus. Boleh dipisah-pisah dalam bulan Syawal. Misalnya 2 hari di awal, 2 hari di pertengahan, dan 2 hari di akhir. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita masuk kepada keutamaan khusus puasa Syawal. Dalam hadis syahih riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Sahabat Muslim, kita ketahui bahwa pahala dari ibadah itu Allah lipat gandakan, seperti 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dalam puasa Syawal ini, jika kita hitung, jika kita berpuasa 30 hari Ramadan dikali 10, maka sama dengan kita berpuasa 300 hari atau setara 10 bulan. Dan selanjutnya, jika kita puasa 6 hari di bulan Syawal dikali 10, maka sama dengan kita berpuasa 60 hari atau setara 2 bulan. Sehingga totalnya adalah 12 bulan atau 360 hari atau setahun penuh. Masya Allah, maha pemurahnya Allah bagi kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya dengan berpuasa 6 hari setelah Ramadan, seolah-olah kita berpuasa setahun penuh. Luar biasa. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah dan bersyawalat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim, jangan sampai kita meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini amal yang besar pahalanya. Di antaranya menyempurnakan ibadah Ramadan dan mendapat pahala setahun penuh puasa. Dan karena puasa ini terikat dengan Ramadan, maka dalam hal niat, sebagian ulama menyamakan hukumnya dengan puasa wajib. Artinya, harus diniatkan di malam hari sebelumnya. Berbeda dengan puasa mutlak seperti Senin Kamis, yang boleh diniatkan di siang hari jika belum makan atau minum. Like dan subscribe jika bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.